Materi kali ini kita akan membahas tentang konsep manajemen keperawatan. Pengertian manajemen keperawatan adalah proses untuk melaksanakan pekerjaan perawat melalui orang lain. Dalam hal ini adalah perawat atau suatu ilmu dan seni perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan pelayanan keperawatan. Lingkup manajemen keperawatan ada manajemen layanan atau manajemen operasional yang terdiri dari atas, manajemen bawah, manajemen menengah, dan manajemen puncak. Kemudian ada manajemen asuhan keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan merupakan proses asuhan keperawatan yang menggunakan konsep-konsep manajemen, diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan evaluasi. Tujuan manajemen keperawatan adalah mengarahkan seluruh kegiatan yang direncanakan, mencegah mengatasi permasalahan manajerial, pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien, dengan melibatkan seluruh komponen yang ada, meningkatkan metode kerja keperawatan sehingga staf perawat bekerja lebih efektif dan efisien, mengurangi waktu kerja, mengurangi duplikasi tenaga dalam upaya melaksanakan kegiatan. Kepemimpinan dalam keperawatan memiliki definisi sebuah serangkaian kegiatan keperawatan untuk mempengaruhi anggota kelompok atau perawat yang bergerak menuju pencapaian tujuan keperawatan. Peran pemimpin ada interpersonal, informasional, decisional. Interpersonal, peran yang berkaitan dengan hubungan antar pribadi. Peran informasional, peran yang berhubungan dengan informasi, dan decisional, peran yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya menurut Kurt Lewin, seperti autokratik. Adalah pemimpin melakukan kontrol dan maksimal terhadap staf, membuat keputusan sendiri dalam menetapkan tujuan, kelompok, lebih menekankan pada penyelesaian tugas daripada hubungan interpersonal. Gaya ini cenderung menyebabkan permusuhan dan agresif atau apatis sampai menurunnya inisiatif. Contohnya, kepala ruangan menetapkan jadwal dinas sanksi sesuai aturan tanpa mempertimbangkan alasan staf yang mengajukan izin. Gaya kepemimpinan selanjutnya adalah demokratik. Adalah pemimpin mengikutsertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, lebih menekankan pada hubungan interpersonal dan kerja kelompok. Seperti kepala bidang perawatan selalu meminta kepala ruangan memberikan masukan untuk sebuah kebijakan. Ada laissez-faire, adalah pemimpin memberikan kebebasan bertindak, menyerahkan perannya sebagai pemimpin kepada bawahan tanpa diberi petunjuk atau bimbingan serta pengawasan. Contohnya, kepala ruangan tidak pernah mau tahu apa yang sedang terjadi di ruangan. Staf perawat tidak disiplin, tidak mendapat teguran yang penting dan aman. Kemudian militeristik, pemimpin yang memiliki disiplin tinggi biasanya menyukai hal-hal yang formal, menerapkan sistem komando dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan perintah, menggunakan pangkat dan jabatan dalam mempengaruhi bawahan yang bertindak. Kemudian gaya karismatik, tipe kepemimpinan yang memiliki energi dan daya yang tarik yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Sifat karismatik yang memiliki adalah dikaruniai Tuhan. Pemimpin ini bisa dilihat dari cara mereka berbicara, kemudian berjalan maupun bertindak. Selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan. Fungsi instruktif adalah fungsi menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan, memberikan instruksi, memberikan tugas pada bawahannya. Fungsi konsultatif, fungsi ini sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi dan pemimpin untuk mencari jalan terbaik untuk mencapai tujuan bersama.
Fungsi partisipasi, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Fungsi delegasi, pemimpin mampu mendelegasikan wewenang kepada lainnya. Kemudian fungsi pengendalian, pemimpin mampu mengendalikan segala aktivitas bawahan agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan agar tidak keluar dari jalur. Perbedaan manajer dan pemimpin. Manajer, posisi formal sesuai dengan struktur organisasi. Pemimpin seringkali tanpa kewenangan dan didelegasikan, tetapi memiliki power. Manajer mempunyai sumber power yang terlegitimasi, sedangkan pemimpin mempunyai peran yang lebih beragam. Manajer menekankan pada kontrol pembuatan keputusan, analisis keputusan dan hasil. Pemimpin fokus bukan dari organisasi formal. Manajer manipulasi orang, lingkungan, dan waktu dalam sumber lain untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin fokus pada proses kelompok, pengumpulan info, umpan balik, pemberdayaan yang lain. Manajer tanggung jawab akuntabilitas formal lebih besar daripada leader, sedangkan pemimpin mempunyai pengikut pada suka atau suka rela. Kemudian manajer mempunyai bawahan langsung dan suka dan tidak suka, tetapi pemimpin mempunyai tujuan yang mungkin tidak merefleksikan organisasi tersebut. Sekian, terima kasih, sampai ketemu dengan materi berikutnya.